Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Anak-anak, marilah kita belajar teks eksposisi bersama Bu Elis. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya Anda persiapkan buku tulis, pulpen, dan kita bersiap mengikuti pelajaran daring dengan baik. Yuk, kita ikuti slide berikutnya. Di sini Bu Elis akan memberikan contoh sebuah teks eksposisi. Teks ini atau wacana, teks itu sama dengan wacana. Wacana ini mengajarkan kita cara membuat sesuatu dengan tuntunan tulisan. Jadi maksud dari orang lain supaya dapat kita pahami melalui tulisan, ini melalui teks eksposisi. Ini contohnya, COVID-19. Penyakit COVID-19 ditandai 6 kejadian. Pokok pikirannya ada pada awal ya. Penyakit COVID-19 ditandai 6 kejadian. Yang pertama, batuk kering. Yang kedua, tenggorokan gatal. Yang ketiga, suhu badan meningkat. Meningkat karena apa? Karena perlawanan penyakit yang ada di dalam tubuh, ya kan? Akhirnya suhu badannya menjadi meningkat. Yang keempat, sesak nafas. Karena apa? Karena hidung tersumbat oleh pilek. Nah, gejala yang keempat. Lalu gejala yang kelima adalah badan terasa lungkrah atau terasa lelah, kesel. Orang Jawa mengatakan pijetono sikilku, awakku kesel. Sebenarnya tidak, itu gejala penyakit. Mengatakan orang Jawa lungkrah, awake lungkrah. Lalu yang keenam adalah hilangnya rasa pada lidah. Jadi digunakan untuk makan, itu rasa sedap makanan itu tidak nampak pada lidah kita. Karena apa? Lidahnya sudah menebal karena penyakit COVID itu. Jika 6 hal ini terjadi pada diri kita, ayo segera diatasi dengan obat herbal sederhana. Obat herbal itu artinya obat campuran dari tanaman-tanaman alami yang ada di sekitar kita. Obat herbal itu bentuknya apa? Ya, kita lihat. Alenia yang kedua, ramuan sederhana untuk penyakit COVID-19. Yang pertama, air kelapa. Duduh klopo, sudah ngerti ya? Pendengarnya kan orang Jawa, jadi saya kalau mengatakan air kelapa masih bingung, saya sampaikan duduh klopo. Lalu yang kedua, jeruk nipis, jeruk pecel. Yang ketiga, sedikit garam. Yang keempat, madu. 4 ini dicampurkan dalam satu wadah, aduk hingga merata, lalu diminum. Ingat, sebelum minum obat harus diingat berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari segala penyakit.
Hanya Allah yang dapat menyembuhkan penyakit. Bukan karena obat terus malehno sembuh, tidak. Yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Jadi sebelum minum obat kita mutlak harus berdoa agar penyakit itu dijauhkan dari kita. Konon kabarnya Nabi Ibrahim itu selain dia menjadi nabi dan rasul, dia juga seorang tabib. Tabib itu apa toh Bu Elis? Tabib itu dokter. Terjadilah suatu kejadian, Nabi Ibrahim itu sakit panas, badannya demam, awake kesel, kabeh lungkrah, kabeh. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah aku sakit ya Allah, hamba tolonglah ya Allah, sembuhkanlah sakit hamba. Yo, saiki golek dedaunan di sebuah gunung, kemudian diseduh dengan air panas, silakan diminum. Nanti Anda akan sembuh. Wis minuman. Setelah itu Nabi Ibrahim sembuh. Sesuk suatu saat Nabi Ibrahim itu sakit. Nah, dia mengambil daun itu, kemudian diseduh dengan air panas, setelah itu diminum. Apa yang terjadi? Tidak sembuh. Kemudian dia berdoa, ya Allah aku sakit, wis tak ombeni dedaunan itu mengapa tidak sembuh? Apa jawaban Allah? Lah dahulu ketika kamu itu minum obat, kamu kan berdoa dahulu, meminta kepada saya supaya penyakitmu itu sembuh. Lah kamu tidak berdoa, ya tidak sembuh. Astagfirullahaladzim. Ternyata Nabi Ibrahim baru sadar bahwa penyakit itu hanya disembuhkan oleh Allah. Nah, berdasarkan cerita itu anak-anak, marilah kita, misalnya kita itu sakit, lek arepe minum obat harus berdoa terlebih dahulu. Begitu. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, pada slide yang kedua ini Anda akan mengetahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa ketika pembelajaran ini nanti selesai. Anda harus mampu mengidentifikasi informasi. Informasi itu kabar, teks eksposisi, wacana eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, dari majalah, dari internet, dari WA yang Anda dengar ataupun Anda baca. Jadi dari beberapa informasi itu Anda akan mendapatkan berita-berita, oh langkah-langkahnya lek kenaan Covid obate ngene iki, ndonga dhisik obate iki. Lalu yang kedua, carane membuat pagar, langkah-langkahnya ini. Caranya memasak sayur asem, ini. Caranya membuat layang-layang. Itu semua dibentuk dengan memakai teks eksposisi. Di sini kompetensi dasar itu mengajak Anda, kompetensi dasar ini, kemampuan dasar ini mengajak Anda supaya Anda mampu melakukan identifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah, internet, WA yang didengar ataupun dibaca. Slide berikutnya. Ini anak-anak bab 3 yang akan kita bahas nanti, pengertian dan ciri khusus teks eksposisi. Yang kedua, menentukan informasi dalam teks eksposisi. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang keempat, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang kelima, menulis teks eksposisi. Untuk poin yang
C, D, E nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kita nanti akan membahas poin A dan poin B, begitu ya. Slide berikutnya. Ini pengertian teks eksposisi dan ciri-ciri teks eksposisi. Yuk, slide selanjutnya. Ini pengertiannya. Teks eksposisi atau wacana eksposisi itu adalah paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu kan lewat tulisan ya kan kepada pembacanya. Jadi bentuknya itu wacana atau teks atau tulisan untuk memberitahu dari penulis kepada pembacanya, orang yang membaca. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak tahu. Lah lek gak tahu membaca ya tidak tahu toh. Bu lah aku isone macane liwat WA tok. Itu juga membaca. Harus banyak-banyak kita membaca buku, membaca wacana-wacana di internet, membaca wacana-wacana di Mbah Google. Kita akan mengetahui banyak hal. Ani berbaris 16, banyak hal, mengetahui banyak hal. Maksudnya menyangatkan atau menandaskan. Di situ ada teks eksposisi, ya kan? Teks eksposisi itu wacana yang mengajari kepada pembacanya untuk membuat sesuatu, menjelaskan sesuatu, memberitahu sesuatu, cara membuat sesuatu, sak dayak, sak pirang-pirang, bahasa Jawanya begitu. Lah kalau teks persuasi bagaimana Bu Elis? Nah, kalau teks persuasi itu membujuk, biasanya dipakai untuk iklan. Supaya apa? Supaya pembacanya mau mengeluarkan uang, membeli sesuatu dan uangnya keuntungan untuk perusahaan, begitu. Kalau teks eksposisi itu membuat, kalau teks persuasi itu membujuk. Yuk kita lihat slide berikutnya. Ciri teks eksposisi. Ciri-cirinya teks eksposisi itu menjelaskan pokok-pokok secara objektif. Jadi yang dijelaskan itu secara nyata. Apa anane, apa adanya atau objektif, nyata. Lalu yang kedua, gaya penulisannya, menulisnya informatif. Itu saya cantumkan di sampingnya. Informatif itu artinya mudah dipahami oleh khalayak umum. Maksudnya mudah dipahami itu kata-katanya itu dimengerti oleh orang banyak, bukan kata-kata khusus. Misalnya sodium dikoklomati opo, terus no bahasa Yunani nih, wes angel. Jadi bahasanya itu bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Kemudian yang ketiga, teks yang memuat fakta atau memuat bukti. Jadi harus disertai dengan fakta dan disertai dengan bukti. Ada berapa ciri teks eksposisi? Ada 3, ya kan? Objektif, informatif, dan fakta. Ayo kita tonton slide berikutnya. Menentukan informasi dalam teks eksposisi. Ini unsur-unsur teks eksposisi dan jenis-jenis teks eksposisi. Yuk kita lihat slide berikutnya. Teks eksposisi dibentuk oleh 2 unsur utama. Ada 2 unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan itu ide, kalau fakta itu bukti. Jadi teks eksposisi harus berdasarkan gagasan dan fakta, ide dan bukti. Gagasan itu disebut juga dengan pendapat atau ide. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan oleh seseorang. Lelek fakta adalah
keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Biasanya teks eksposisi ini sering, nah ini berbaris 16, sering kali digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan, bukan digunakan dalam dunia dongeng. Kalau dalam dunia dongeng manusia kan bisa terbang, lalu dalam kenyataan manusia tidak bisa terbang, harus pakai pesawat ya toh. Nah, kalau teks eksposisi harus memakai gagasan dan fakta. Yuk kita lihat slide berikutnya. Jenis-jenis teks eksposisi. 1. Identifikasi. Di belakangnya saya berikan identitas I karena diawali dengan I atau identifikasi. Yang kedua, perbandingan atau pertentangan. Di belakangnya saya cantumkan huruf P karena diawali dengan huruf P. Yang ketiga, ilustrasi. Saya cantumkan huruf I karena diawali dengan huruf I, ilustrasi ya kan. Kemudian klasifikasi, saya cantumkan K, diambil dari huruf paling awal, klasifikasi ya kan. Berikutnya definisi, saya cantumkan huruf D karena diawali dengan huruf D. Sakjane D ya, sakjane D, tapi biar tidak jumbuh dengan huruf B, saya sampaikan D gitu. Yang terakhir analisis, saya cantumkan huruf A karena diawali dengan huruf A. Terus pada bagian paling bawah saya cantumkan ipiklada. Nek kita mengingat jenis-jenis teks eksposisi, ipiklada ya kan, identifikasi, perbandingan, ilustrasi, klasifikasi, definisi, dan analisis. Lek ditakoni jenis-jenis teks eksposisi ipiklada, ya salah, ya harus dijelaskan no. Wong kata-kata ipiklada itu hanya untuk membantu kita mengingat bahwa jenis-jenis teks eksposisi itu ada 6. Identifikasi, perbandingan, ilustrasi, klasifikasi, definisi, dan analisa. Berikutnya slide selanjutnya. Yuk, menyimpulkan isi teks eksposisi. Untuk menyimpulkan isi teks eksposisi ini ada 3. Menentukan isi teks eksposisi, meringkas teks eksposisi, dan menyimpulkan teks eksposisi. Untuk materi yang ini nanti akan disampaikan pada pertemuan berikutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Edi begitu. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, anak-anak, ayo berlatih membuat teks eksposisi. Jadi teks eksposisi misalnya bentuknya seperti ini, nanti dapat Anda ganti layang-layang gampangan atau cara membuat layang-layang gampangan kena. Anda ganti judulnya nanti dengan cara memasak sayur asem, bisa. Anda ganti judulnya dengan membuat miniatur, bisa. Nah, intinya teks eksposisi itu digunakan untuk menyampaikan maksud dalam dunia ilmu pengetahuan, teknik cara membuat sesuatu. Namanya teks eksposisi. Ingat, cara membuat sesuatu gitu ya. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada bagian akhir. Pada bagian atas saya cantumkan pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Masih ingat ya? Ini cara apa? Cara kita untuk
menjaga diri supaya tidak terkena COVID-19. Ayo anak-anak, persiapkan diri untuk menghadapi ujian. Jaga kesehatan, tingkatkan ibadah, dan rajin belajar. Yuk, slide selanjutnya. Jangan pernah tinggalkan sholat anak-anak ya. Kita belajar, kita usaha, kita tingkatkan ibadah kita. Di sini ada contoh teks eksposisi dalam bentuk yang lain. Nanti Anda bisa membacanya pada buku paket Anda masing-masing. Slide selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Akhirul kata, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.